terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mulyosari, Bapak Trubus Trianto SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 1 Mulyosari. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin. Dan berkenan untuk meluangkan waktunya guna mengikuti diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sukoharjo Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja nanti saya memaparkan materinya terkait tentang apa itu budaya positif. Budaya positif. Seringkali kita mendengar istilah budaya. Budaya itu bagian dari kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan positif yang tentunya dari pola pikir kita, kemudian dari kita bertindak, kemudian dari kita merencanakan sesuatu, itu kita mengacu pada arah yang positif. Arti budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi dengan arti akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan culture, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kita memberikan ucapan selamat, kita memberikan reward, kita memberikan aplaus. Itu merupakan salah satu dari bentuk budaya positif yang paling sederhana. Kemudian selain itu, misalnya setiap paginya ketika siswa-siswa bersalaman dengan Bapak Ibu guru, nah itu juga merupakan budaya positif. Kemudian ketika melaksanakan kebersihan kelas, tentunya regu piket, kemudian jadwal piket sudah ada. Apakah itu dilaksanakan? Nah, jika itu sudah dilaksanakan, itu merupakan bagian dari budaya positif. Positif di sekolah itu merupakan sebuah nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kita ketahui bersama bahwa di kurikulum merdeka itu kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu hanya bertugas menuntun. Contohnya ada kebersihan terkait dengan membuang sampah di tempatnya. Tentunya di berbagai sekolahan itu sudah diterapkan. Kemudian setiap memulai pembelajaran itu diawali dengan berdoa bersama. Itu juga merupakan bagian dari budaya positif. Nanti ketika di akhir pembelajaran itu juga diakhiri dengan berdoa. Itu juga merupakan salah satu penerapan budaya positif. Ada sebuah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Dr. William Glasser itu merupakan psikolog asal Amerika yang nanti dalam pandangannya itu menyampaikan tentang miskonsepsi. Jadi
hal-hal yang bersama Bapak Ibu. Jadi nanti monggo kita di sini sharing bersama, kemudian berdiskusi bersama terkait tentang apa itu budaya positif. Kemudian sebagai evaluasi, apakah di sekolah kita itu sudah diterapkan atau belum? Kemudian apa saja yang mungkin perlu ditambahkan, apa saja yang sudah baik dipertahankan, nanti kita evaluasi bersama. Selanjutnya tadi menurut Dr. William itu ada sebuah pemaparan, yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Oke, saya minta monggo bisa berdiri ya Bapak Ibu. Sampai merapat membentuk lingkaran kita ini. Agak ke tengah lagi, merapat lagi. Kanan itu menunjuk seperti ini. Kemudian tangan kiri itu menangkap. Kemudian dirapatkan ke temannya. Ini dan seperti ini. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah ilustrasi di mana ketika nanti saya menyampaikan kata harimau, silahkan tangkap tunjuk teman yang ada di sebelah panjenengan. Tangkap kalau menghindari dari menangkap. Kalau yang satu menangkap, berarti yang satu menghindari. Jangan sampai panjenengan tertangkap. Oke, silakan. Saya punya sebuah cerita harimau, harimau. Saya punya sebuah, bisa berkonsentrasi, tidak perlu tekan ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sebuah permainan saja. Kita mulai. Di suatu pagi yang sangat harimau, interaksinya adalah harimau. Oke, jadi begini, instruksinya adalah kata harimau. Oke, jadi saya ulangi. Di suatu pagi yang dingin, ada seekor kancil, di mana kancil itu berlari ke arah hutan. Kemudian bertemulah kancil itu dengan seekor gajah. Gajah yang sangat besar itu merasa ketakutan. Berlari, semakin menjauh. Kemudian bertemulah dengan seekor monyet. Lincah itu berlari menuju pada sebuah tempat
adalah bukan harimau lagi, tapi kata. Kata. Silakan dengan posisi yang sama, tangan. Yang tadi tertangkap, Ibu Rita dan Bu Niti nanti memberikan sebuah cerita, instruksi seperti apa yang sudah saya sampaikan. Nanti ketika mendengar kata-kata, silahkan ditangkap yang sekencang-kencangnya. Kemudian Kancil melihat ke arah bawah, ternyata tadi ada harimau. Setelah itu Kancil melompat ke sungai. Di sungai, Kancil berada di atas batu. Batu tersebut itu ada 5. Yang pertama, batu pertama Kancil melompat bertemu dengan belalang. Kemudian batu kedua Kancil melompat bertemu dengan kupu-kupu. Batu ketiga Kancil bertemu dengan capung. Bertemu dengan capung. Kemudian Kancil langsung melompat ke batu kelima, tetapi belum bertemu kata. Lolos semua. Terima kasih. Monggo silakan bisa kembali ke bed semuanya. Kita berikan applause untuk diri kita. Oke, terima kasih. Itu hanya selingan saja. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan di kelas panjenengan semua ketika mengajar agar anak-anak itu lebih bersemangat, gitu ya. Apalagi mungkin di jam-jam yang siang itu kadang-kadang kan anak-anak sudah tidak bersemangat. Nanti di sela-sela pembelajaran bisa diterapkan untuk permainan seperti itu. Jadi sebetulnya ice breaking itu banyak sekali macamnya. Salah satunya itu hanya salah satu. Masih banyak sekali seperti itu. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Tadi ilusi guru mengontrol murid. Yang namanya ilusi itu adalah sesuatu yang dipikirkan, padahal sebetulnya itu tidak ada. Seperti misalnya kita mendoktrin murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya kita melihat murid kita melakukan suatu kesalahan. Contoh yang paling sederhana adalah terlambat ke sekolah, atau misalnya tidak mengerjakan tugas atau PR. Kemudian kita mendoktrin, kita memberikan sebuah konsekuensi kepada murid kita. Misalnya, silahkan tugas itu kamu salin di buku tulis sebanyak 100 kali misalnya. Kalau bisa melaksanakan apa yang kita anjurkan, itu berarti mereka memilih untuk melaksanakan atau mengizinkan bahwa diri mereka itu dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Tapi terkadang ada murid yang tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Salah satunya apa? Kalau misalnya murid itu melawan Bapak Ibu guru. Nah, bentuk perlawanan mereka itu sebetulnya bukan serta-merta sebuah kesalahan. Karena diri
mereka itu tidak mengizinkan mereka dikontrol oleh gurunya. Kita sebagai pendidik tentunya harus bijaksana, memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan alasannya kenapa murid tersebut tidak mengerjakan PR. Kita memberi kesempatan murid itu untuk menyampaikan alasannya. Jangan serta-merta terus kita memberikan konsekuensi maupun hukumannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi di sini pun saya juga masih dalam proses belajar. Kita belajar bersama-sama di sini, kita sharing bersama di sini bagaimana kita membuat siswa itu merasa bersalah. Mereka menyadari kesalahan mereka sendiri. Tujuannya adalah membentuk karakter mereka yang lebih kuat. Misalnya, ketika ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita menanyakan alasannya kenapa. Kemudian kita tanyakan kembali, kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, itu perbuatan yang salah atau yang benar? Jika anak tersebut sudah menyadari kesalahannya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah Bu, misalnya seperti itu, atau Pak, seperti itu. Kemudian kita menanyakan kembali, kemudian kalau misalnya itu perbuatan salah, kira-kira kamu mau bagaimana untuk memperbaikinya agar tidak dilakukan untuk berikutnya, seperti itu. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa pendidik. Kita merasa bahwa diri kita itu menjadi contoh atau teladan untuk murid-murid kita. Bukan berarti kita itu diperbolehkan untuk memaksa peserta didik, anak-anak didik kita. Kita hanya bertugas mengarahkan. Kira-kira mereka mau kemana sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat yang mereka miliki. Bu, jadi tentang budaya positif yang sedikit saya cerita di sini, tentang budaya positif modul 1.4 yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, itu banyak sekali berhubungan dengan psikologi. Jadi kita tahu, kita menyadari psikologi anak itu seperti apa. Kemudian kita harus bagaimana terhadap anak yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Oke, jadi ada stimulus, respon, kemudian ada teori kontrol tentang dunia, seperti itu. Jadi bertolak belakang antara stimulus dengan teori kontrol. Selanjutnya yang namanya budaya positif itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah kedisiplinan terhadap diri kita sendiri. Sebagai seorang pendidik, kita itu menjadi teladan maupun contoh untuk murid kita. Tindak tanduk kita, penampilan kita, kemudian apapun yang ada di diri kita itu menjadi trend center untuk murid. Jadi
Bu B masuknya di jam sekian. Berarti kalau jam sekian itu saya boleh dong untuk seperti Bapak Ibu guru masuk di jam sekian, kan? Jadi intinya di budaya positif ini, di disiplin ini, kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Kita harus membudayakan yang positif terhadap diri kita sendiri sebelum kita mengaplikasikan dan mengimplementasikannya kepada murid-murid. Nah, bagaimanapun juga kita menjadi contoh teladan untuk murid-murid kita. Next. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan dan menghargai. Kemudian yang namanya disiplin itu tidak bisa dilepaskan dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana? Kita biasanya dalam suatu kelas itu membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan bagaimana? Kesepakatan yang telah kita buat dengan murid-murid, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kan biasanya ada, misalnya mengerjakan tugas dikumpulkan tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian misalnya ada lagi datang tepat waktu, kemudian tidak boleh membawa HP. Nah, itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang tentunya sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Nah, kemudian bagaimana nanti keyakinan kelas itu akan diimplementasikan dalam disiplin positif. Ini sudah ada semua di situ tentang keyakinan kelas. Kemudian tadi keyakinan kelas itu menyangkut 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi ketika kita itu membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan di kelas, itu menggunakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat ajakan yang berdampak positif kepada pembiasaan maupun tingkah laku serta didik. Kebutuhan dasar manusia yang perlu dicermati itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Hal yang paling sederhana, kita setiap hari bekerja. Sekarang kalau kita bekerja itu kira-kira itu juga butuh cinta dan kasih sayang. Sama ketika kita memperlakukan murid-murid kita, ketika kita memperlakukan orang lain, itu tentunya harus penuh rasa cinta dan kasih sayang. Apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. Jika misalnya kita setiap hari, bagaimana cara kita memberikan kasih sayang kepada murid kita? Dalam bentuk yang paling sederhana, melalui perhatian. Misalnya ada salah satu murid tidak masuk atau tidak berangkat atau sakit. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kabar, gitu kan? Hal yang paling sederhana yang mewujudkan bahwa menunjukkan kalau kita itu care, kita itu sayang dengan murid kita. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi terkadang kita itu butuh diakui kemampuannya. Kita seperti apa, kemudian talenta kita di mana. Nah,
kemampuan. Berikutnya kebebasan. Ada kata-kata yang menunjukkan bahwa hidup itu adalah pilihan dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ketika kita memilih A, berarti kita sudah paham dan kita bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ketika kita memilih B, itu kita juga sudah paham tentang konsekuensinya. Terkadang dalam kehidupan itu kita seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan atau mungkin berbagai pilihan dalam kehidupan yang sulit, gitu ya. Jadi ternyata kebutuhan akan pilihan itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri kalau di kehidupan itu kita butuh enjoy, kita butuh happy, kita butuh seneng, kita butuh bahagia, ya kan? Berarti itu merupakan dasar atau merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Selanjutnya sebelum ke segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi itu merupakan suatu tindakan bagaimana cara kita untuk menangani murid-murid yang dalam sebuah permasalahan. Bapak Ibu masih semangat atau sudah capek atau bosan atau loyo? Kalau misalnya saya suruh berdiri lagi, berkeberatan tuh tadi? Berdiri kembali ya. Posisinya seperti tadi, agak ke depan. Kemudian saya minta, karena saya yakin kalau Bapak Ibu dulu di sini tentunya butuh penyegaran deh. Posisinya yang penting tidak berdekat-dekatan deh. Kebanyakan tugas-tugas yang harus saya lakukan, makanya saya juga hari ini pengen bersama-sama dengan Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Mulyosari yang hebat dan luar biasa. Mulyosari. Hari ini, saat ini, detik ini kita akan berkewer-kewer bersama. Monggo sambil melepaskan penat, melepaskan sejenak, meluangkan aktivitas yang tentunya menguras tenaga dan pemikiran. Los saja deh, kita bergerak segerak-geraknya. Yuk, monggo.
alhamdulillah apa? Bukan walaupun Pak Tugas tidak ada, tapi alhamdulillah sudah terwakili oleh Bapak Ibu hebat semua di SD Mulyosari. Masih semangat, saya kok malah sudah ngos-ngosan. Nanti bisa dilanjut lagi deh. Hanya berdurasi sekian menit, tapi sudah istilahnya membuat kita lebih fresh seperti itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Tadi sudah seperti yang saya sampaikan deh. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid yang salah, kita cari tahu dulu tentang penyebabnya apa. Jangan kita langsung menjas ataupun kita langsung memberikan sebuah umpan balik kepada murid bahwa pernyataan kamu salah itu tidak boleh. Kita harus melihat dulu faktor yang menyebabkan kesalahan mereka. Posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Ini tentunya yang paling tidak boleh dilakukan. Apalagi di zaman sekarang itu sedang memang ada aturan tidak boleh adanya tindak kekerasan di dalam sekolah. Bahkan di berbagai sekolah tentang tindak kekerasan itu sudah banyak disosialisasikan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi ternyata ketika kita membuat murid kita itu merasa bersalah, itu akan membentuk karakter murid kita menjadi hebat dan luar biasa. Ya, yang tentunya akan menjadi pribadi yang kuat terhadap tantangan di masa depan. Kemudian ada tipe-tipe guru yang menganggap bahwa muridnya itu adalah seorang teman. Misalnya, biasanya dilakukan di tingkat-tingkat sekolah menengah atas. Biasanya kalau misalnya murid sudah dewasa, sudah mungkin dengan bapak ibu gurunya pun selisih umurnya tidak begitu jauh berbeda gitu kan. Kemudian bagaimana kita cara menangani ketika murid itu melakukan kesalahan? Kita menganggap murid itu sebagai teman. Kita rangkul, kita ajak murid itu untuk berdiskusi menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya adalah monitor atau pemantau. Nah, ini biasanya diterapkan atau dilaksanakan oleh kepala sekolah. Jadi sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kita bisa mengkondisikan siswa-siswa yang bermasalah, kemudian kita kategorikan, kemudian kita bantu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Ini merupakan bagian dari segitiga restitusi yang dijalankan ketika kita memberikan arahan atau kita menindaklanjuti terkait dengan siswa yang bermasalah. Sebuah pertanyaan ini ada validasi tindakan salah. Selanjutnya menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di akhir kata, alhamdulillah. Jadi setelah tadi kita sedikit sharing di sini, sedikit belajar
belajar bersama. Jadi kedatangan saya di SD Mulyosari ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang hebat yang luar biasa. Di sini kita sharing bersama, kita saling berdiskusi, kita saling mengevaluasi tindakan-tindakan yang tentunya kita laksanakan atau kita lakukan untuk murid kita. Lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif yang dapat dilakukan dengan tadi menerapkan disiplin positif. Semua ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu adalah semua warga sekolah termasuk peserta didik, bapak ibu guru, bahkan sampai dengan penjual-penjual yang ada di lingkungan sekolah. Itu merupakan bagian dari ekosistem sekolah yang memiliki kesadaran dan berupaya tergerak. Ya. Jadi kita itu harus memiliki kesadaran untuk tergerak. Sebelum kita menggerakkan orang lain, itu kita harus tergerak dulu. Segala sesuatu tindakan yang akan kita lakukan ke orang lain, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kira-kira apa yang kita sampaikan itu sudah kita laksanakan atau belum? Misalnya, kita memberikan sebuah peraturan kepada murid, jangan terlambat. Kita introspeksi kepada diri kita sendiri, apakah kita itu terlambat atau tidak ketika kita masuk kelas, misalnya seperti itu. Semua ekosistem sekolah memiliki kesadaran dan berupaya tergerak untuk menerapkan konsep inti budaya positif demi mewujudkan kemerdekaan belajar peserta didik sehingga akan terbentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Jadi jargon kita ya di kurikulum Merdeka Belajar itu selalu mengusung profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, monggo barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau menyampaikan atau mungkin memberikan masukan atau menambahkan atau mungkin mau bertanya. Kita gunakan sesi ini untuk sharing, ya. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Pak Pras mungkin. Apanya? Oh, masih mau Bu Heni, masih mau kewet lagi. Nanti setelah ini, oke, siap, kita kewet sampai sore gitu. Jadi biar lebih fresh deh. Jadi nanti besok bisa misalnya kegiatan hari Jumat diadakan, misalnya siswa-siswi berada di lapangan sini, kemudian hari ini anak-anak kita agendanya adalah Jumat sehat. Mari kita berkewet bersama. Sekarang itu asik sekali. Kemudian bisa nanti di Zoom gitu ya. Nah, seperti itu. Monggo ada Bu Rita, Bu saya kok lupa. Bu Eni, Bu Dina, Bu Dina yang cantik cerita bagaikan bidadari surga. Adakah yang mau mungkin atau mungkin Mas Aji yang tadi saya lihat kewet-kewetnya begitu menikmati sekali ya. Nanti kalau masih mau kewet-kewet setelah ini di akhir penutup kita kewet
kondisi kita perlu bersyukur. Kalau misalnya kita diberi hujan terus, nanti pakaian-pakaian kita tidak kering. Ya. Jadi kita perlu bersyukur walaupun cuaca panas, yang penting kita tetap hebat dan semangat. Di akhir kata sebelum saya akhiri, saya punya sebuah pantun yang tentunya nanti akan memotivasi Bapak Ibu supaya terus semangat. Ada orang menanam alpukat. Kurang kompak Bapak Ibu, ya cakep gitu ya. Oke, saya ulangi. Ada orang menanam alpukat. Alpukat ditanam agar ada buahnya. Selamat berjuang para guru hebat. Tetap semangat dan pantang berputus asa. Terima kasih sekali atas waktunya, atas tempatnya. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita masih bisa dipertemukan kembali dalam momen yang berbeda. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk panjenengan semua. Kalau ada salahnya, itu adalah mutlak dari saya. Kemudian kalau ada benarnya, silahkan bisa diambil manfaatnya dan mungkin bisa diterapkan di dalam kelas. Terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk membersamai saya, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu hebat di SD Mulyosari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.